Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, renungan firman Tuhan pada malam ini berjudul, Menjalani Hidup Tanpa Sandiwara. Ayat Alkitab yang saya ambil berasal dari 2 Petrus 1 ayat 16. Saudara bisa membaca melalui Alkitab masing-masing, atau membaca ringkasan Alkitab yang sudah disediakan berikut ini. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudaraku yang terkasih, di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebuah dongeng merupakan sebuah cerita fiktif yang bisa dikatakan tidak sebenarnya terjadi. Beberapa orang mengatakan, kisah diceritakan melalui dongeng itu hanyalah ilusi atau hayalan zaman dahulu. Tetapi apakah sobat pernah mengetahui bahwa saat inilah dongeng sangat dicari-cari tak terkecuali orang Kristen? Di dalam Alkitab 2 Timotius 4 ayat 4 dikatakan bahwa mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan yang meninabobokan, khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Melihat ayat di atas saya lumayan tersentuh, dan sadar bahwa saat ini gereja menjadi tempat untuk mencari kesenangan, dan bertemu dengan teman, dan tidak semata-mata mencari Tuhan. Sehingga tidak sedikit juga orang-orang yang menjadikan gereja sebagai tempat mencari eksistensi saja, dan menjadi mirip seperti sebuah dongeng yang penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan. Sekarang juga banyak yang menjadi pelayanan Tuhan, hanya sebagai tokoh yang memerankan sebuah perintah, seperti halnya sinetron. Kenapa bisa begitu? Karena banyak yang tidak sesuai antara kehidupan saat berpelayanan dengan kehidupan aslinya. Karena hal itulah yang menjadi zona nyaman bagi para hamba Tuhan. Banyak yang menggunakan cara tersebut, agar para jemaat senang dan betah ketika berkehidupan di gereja. Firman Tuhan yang keras dan tegas, pasti tidak disukai oleh banyak orang, karena mereka menganggap akan menghalangi kesenangan dagingnya sendiri. Tentu saja itu hanyalah siasat iblis, jika kita menerima firman Tuhan dengan hati yang gembur, tanpa disadari firman Tuhan tersebut akan tumbuh subur, dan membangun diri kita dari kehidupan rohani, dan menjauhkan dari dosa. Sesuai yang dituliskan di dalam kitab Ibrani 5 ayat 13-14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu supaya kita tidak terjebak dalam jebakan iblis, maka kita perlu rajin membaca renungan singkat Kristen setiap hari, baik waktu pagi, siang dan malam. Karena dengan inilah, jiwa dan roh kita akan terbangun, dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang bersungguh-sungguh. Amin. Bapa kami yang di surga,
Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru, dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.